Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata pelajaran pengembangan diri dengan saya Yuli Setiawan dari Pendidikan Non Formal Universitas Negeri Semarang. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak boleh dicukupkan. Oke, kita masuk pelajaran. Mata pelajaran itu adalah pengembangan diri, yang dimana bab ini membangun personal branding di era digital. Nah, kira-kira jadi teman-teman, personal branding itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu kita akan kupas tuntas di pertemuan pada kali ini. Nah, personal branding di sini adalah cara seseorang yang sengaja dan aktif menampilkan dirinya melalui keterampilan, pengalaman, dan kepribadian agar dikenali dan dipersepsikan secara positif oleh orang lain. Jadi di sini teman-teman, personal branding itu kan bisa menunjukkan bakat kalian, menunjukkan keterampilan kalian, pengalaman kalian, atau kepribadian kalian secara langsung atau di media sosial. Seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Oke, kita next. Di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada unsur-unsur personal branding. Di sini ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah kepribadian atau personality teman-teman. Jadi di sini kepribadian itu sangat penting digunakan dalam personal branding teman-teman nantinya. Di mana pasti kepribadian ini ada sesuatu karakter atau sifat yang unik ya teman-teman, yang menonjol dari diri kalian. Ada yang energik, pendiam, analitis, humoris, atau empatik, seperti itu. Nah, jadi kepribadian ini akan mewarnai seluruh cara teman-teman, cara berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kompetensi. Nah, kompetensi di sini itu menunjukkan keahlian dan pengetahuan spesifik teman-teman semuanya. Ya, contohnya teman-teman ada yang ahli pemasaran digital, ada yang sebagai programmer, ada yang sebagai penulis, ada yang sebagai public speaker. Nah, itu kompetensi yang teman-teman nantinya bakal cantumkan di dalam media sosial teman-teman, atau yang kalian akan sampaikan secara langsung ke halayak umum seperti ini. Karena kompetensi ini sebagai nilai jual utama teman-teman yang akan memecahkan masalah orang lain. Contohnya, kalau teman-teman di sini sebagai penulis, pastinya bakal ada teman-teman halayak umum yang bakal joki ke teman-teman tentang tugas, artikel, jurnal, apalah itu. Itu sebagai nilai jual teman-teman semuanya. Oke, next. Pilar yang selanjutnya adalah nilai atau value ya teman-teman. Di sini nilai itu mengenai prinsip dan keyakinan yang teman-teman pegang teguh. Contohnya integritas, inovasi, keberlanjutan, atau kolaborasi. Nah, nilai di sini menjadi kompas moral bagi personal branding teman-teman semuanya, sebagai petunjuk arah gitu. Kira-kira nilai saya itu seperti apa? Oh iya, saya pintar berinovasi. Apa yang saya inovasikan? Apa yang bisa saya kembangkan gitu? Oh, saya bisa mengembangkan artikel ini. Oh, saya bisa meneliti ini. Nah, itu sebagai nilai teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya adalah gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi di sini ada cara teman-teman menyampaikan sebuah pesan. Nah, gaya komunikasi ini ada banyak teman-teman. Ada yang formal, casual, atau langsung to the point, ataupun cerita, dan bisa visual atau tekstual. Nah, kira-kira teman-teman di sini termasuk golongan yang mana kira-kira? Mungkin Mbak Dina termasuk golongan yang mana? Formal, casual, atau langsung to the point? Yang to the point. To the point. Berarti Mbak Dina itu nggak mau ribet teman-teman semuanya. Pengen langsungnya udah intinya aja, teman-teman tanya jawabannya to the point aja, nggak usah pakai basa-basi. Seperti itu kan Mbak? Oke. Jadi gaya komunikasi ini harus selaras dengan apa? Kepribadian dan target audiens teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ngobrol sama orang tua kan nggak mungkin kita pakai gaya bahasa, gaya komunikasi yang casual. Pastinya kita harus memakai bahasa yang bijak dan santun gitu. Jadi yang formal seperti itu. Oke. Next, materi selanjutnya adalah langkah-langkah membangun personal branding teman-teman. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita secara singkat aja ya teman-teman. Yang pertama ada mengenali diri atau self assessment teman-teman. Yang pertama itu menanyakan ke diri kita sendiri. Apa sih kira-kira kelebihan dan kelemahan saya? Apa sih passion saya atau minat saya? Apa sih yang orang lain puji tentang diri saya? Teman-teman harus tahu itu. Apalagi mengenai passion itu kalian harus tahu, karena setiap orang itu pasti minatnya berbeda-beda. Kalau minatnya, contoh minatnya PLC memasak, pastinya personal brandingnya di media sosial tentang memasak aja. Mau dia bikin empasi untuk bayi umur
5 tahun, untuk 1 tahun, itu pasti brandingnya masak karena dia suka masak. Nah, kayak contoh buat ikan bakar saus asam manis misal, kayak contoh seperti itu, pasti brandingnya dari reels IG-nya, postingnya tentang makanan-makanan semuanya. Karena apa? Yang disukai dari BRC ini ya tentang masakan seperti itu. Next, yang kedua adalah menentukan nilai dan tujuan pribadi teman-teman semuanya. Di sini contoh nilai intinya, kalian bisa memilih 3 sampai nilainya. Ada kejujuran, pertumbuhan, membantu orang lain. Dan di sini membantu orang lain. Kalau kita melihat menentukan nilai dan tujuan pribadi, ada salah satu aktor teman-teman, yaitu adalah Pandawara. Pasti teman-teman enggak asingnya dengan Pandawara ini. Pastinya dia membantu lingkungan, membantu orang lain. Mereka jujur dan pasti ada pertumbuhannya di situ teman-teman. Karena Pandawara di situ tidak hanya membantu lingkungan, tapi menyelamatkan alam kita, teman-teman, menyelamatkan bumi kita dari sampah-sampah yang sudah sangat menumpuk di sungai-sungai seperti itu. Nah, selanjutnya ada menetapkan tujuan personal dari teman-teman semuanya. Nah, kalian bisa menanyakan, saya ingin dikenal sebagai apa di mata Anda? Saya siapa target audiens saya? Nah, contohnya di sini ada menjadi sosok yang dipercaya dalam diskusi tentang sustainability fashion di Indonesia. Berarti orang ini pengen menjadi fashion designer. Dia pengen dipercaya sebagai public speaker di dalam diskusinya tentang sustainability fashion di Indonesia. Brandingnya dia masuk ke dalam fashion design. Dia pengen kuat, pengen kecil. Bagaimana caranya? Ya orang itu harus membranding tentang dirinya, tentang fashion-fashionnya, tentang gambar-gambaran bajunya seperti apa, itu bisa di-upload. Oke, yang ketiga ada menampilkan citra positif di media sosial. Nah, di sini ada beberapa platform, salah satunya dari Instagram atau TikTok, ada X dan blog atau website. Di sini pasti kegunaannya berbeda-beda. Kalau di LinkedIn untuk profesionalisme karir dan jaring bisnis. Nah, untuk Instagram atau TikTok ini untuk kreativitas visual dan cerita personal. Dimana ini pastinya banyak digunakan pada Gen Z, pada Gen Z sekarang pasti gunanya kayak Instagram, TikTok yang kenapa di situ kita bisa memunculkan kreativitas kita, inovasi-inovasi yang akan kita bangun. Kira-kira itu apa? Kita bisa melewati Instagram dan TikTok. Nah, kalau untuk Twitter biasanya ini untuk berita-berita atau sesuatu tren-tren terkini yang muncul pasti datangnya di Twitter atau X dulu teman-teman. Nah, di situ pasti di kolom komentarnya pasti pada kayak adu opini, gitu, adu pendapat. Kira-kira pendapat siapa sih yang benar ya? Pasti opini orang lain berbeda-beda. Di situ teman-teman bisa menampilkan citra teman-teman lewat itu. Nah, untuk blog atau itu di sini teman-teman itu bisa menunjukkan portofolio dan keahlian mendalam teman-teman. Jadi bisa kalian bisa meneliti ini, kalian jago dalam berartikel, kalian juara ini, juara itu, kan bisa masukkan ke blog seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengoptimalkan profil teman-teman semuanya, pasti teman-teman perlu yang namanya foto profil. Gak mungkin teman-teman membranding teman-teman tanpa foto profil. Kira-kira orangnya itu mukanya seperti apa? Karena karakter, sifat, dan perilaku itu secara keseluruhannya, secara singkatnya bisa dilihat dari muka seperti itu. Pastikan teman-teman memasang foto itu yang profesional dan ramah, yang normal-normal aja. Teman-teman nggak mungkin kalian tayang atau kalian harus sambil joget, nggak mungkin gitu. Jadi menggunakan foto yang profesional saja teman-teman, dan menggunakan bio atau desain yang jelas yang mencerminkan teman-teman semuanya. Dan kira-kira branding apa yang teman-teman bakal lakukan, cantumkan di seperti itu. Dan selanjutnya adalah membuat membagikan konten yang bernilai. Yang pastinya kalau kita pengen membranding diri kita lebih, misal kita tadi contohnya memasak, berarti pasti kita menjadi kreator yang amanah, yang pastinya kita membagikan pengetahuan, tips, pengalaman, opini, menghibur dan menginspirasi pastinya. Kalau kita memasak pasti kita membagikan tips. Habis ini masukin apa teman-teman, habis ini apa, step selanjutnya apa, itulah. Nah, selanjutnya adalah berjejaring dan berinteraksi. Jadi teman-teman pastinya kalau berjejaring dan berinteraksi, setiap postingan teman-teman itu pasti ada komentarnya. Nah, teman-teman di sini harus siap kalau bisa mendapatkan komentar yang baik dan buruk seperti itu. Dan teman-teman di sini
menanggapinya harus tetap positif teman-teman. Misal teman-teman dihujat, ya kita tetap harus menjawabnya secara positif. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah etika dalam bermedia sosial. Ini materi yang terakhir ya teman-teman. Jadi dalam kita membangun personal branding di media sosial pastinya adalah etika. Itu yang pertama. Karena membangun personal branding itu harus diimbangi dengan etika. Jadi kesalahan di ranah digital itu bisa merusak reputasi dalam sekejap teman-teman. Karena etika itu adalah kunci utama karir kita tuh bisa sukses teman-teman. Kalau etika kalian bagus, insya Allah karir kalian tuh bakal terus berjalan. Tetapi kalau etika kalian buruk dalam media sosial itu dapat merusak citra diri kalian dalam sekejap. Yang pertama, etika kita jujur. Ya. Kita tidak boleh melebih-lebihkan pencapaian atau membuat cerita palsu. Kalau teman-teman pencapaiannya saya juara MasterChef, juara 4, ya udah teman-teman bilangnya juara 4, postingan juara 4 ya oke. Saya juara 1 karena kalah dengan si ini seharusnya keasinan, dia nggak keluar dia selamatkan chef ini. Nggak boleh seperti itu. Kita harus menerima teman-teman. Harus membangun citra positif untuk diri kita dan orang lain juga. Karena kita tidak boleh menggiring opini orang lain juga seperti itu. Seperti yang kedua ini, hargai privasi diri sendiri dan orang lain. Nah, kita dapat menghargai privasi diri kita sendiri dan orang lain dengan cara kayak kita mau memposting postingan di mana postingan itu nggak kita sendiri teman fotonya, ada orang lain juga. Tapi terkadang Gen Z itu memilih foto tuh ya yang bagus dirinya saja, tapi orang lain nggak dilihat. Ada ketek yang berbulu kelihatan posting tapi di sini mukaku bagus tapi temanku jelek, ya udah amat kan nggak seperti itu. Pastinya teman-teman harus menghargai orang lain juga, menanyakan kira-kira ini boleh diupload atau tidak seperti itu. Selanjutnya berkomentarlah dengan santun dan bijak. Di sini teman-teman kalau udah branding diri teman-teman sebagai chef misalnya ya kan, ya teman-teman berkomentar di postingan orang lain itu yang bagus juga. Karena teman-teman di sini udah punya branding ya, teman-teman citranya udah bagus dilihat orang-orang. Tapi ternyata teman-teman menghujat di salah satu postingan orang lain itu kan nggak mungkin. Dan selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi sebelum berbicara, teman-teman harapannya dapat mendengarkan dan memahami konteksnya. Nah, di sini teman-teman nggak boleh mengambil berita yang mentah-mentah. Harus kalian cari tahu asal usulnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada memikirkan sebelum posting ya teman-teman. Memikirkan sebelum posting ini harapannya teman-teman itu bisa menanyakan apakah konten ini itu merugikan orang lain atau enggak, konten ini itu mewakili nilai-nilai saya atau enggak, seperti itu. Kalau misal tidak mewakili teman-teman semuanya dan merugikan orang lain, alangkah baiknya tidak usah dipost sama sekali. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini selanjutnya saya ada for example ya, ada akun Instagram yang dimana ini beliau itu salah satu lulusan Universitas Negeri Semarang juga. Dia program studinya adalah psikologi teman-temannya, itu adalah master ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang tahu juga. Nah, kalau dilihat dari sini teman-teman, kira-kira yang di branding dari dirinya Mas Elias itu apa? Ada yang tahu? Trainer, terus apa lagi? Public speaking, terus apa lagi? Konselor. Nah, kita lihat kira-kira yang ditulis di bio-nya Mas Elias ini sesuai nggak sama postingannya? Kita lihat. Seperti ini. Udah sesuai atau belum? Sesuai. Berarti di sini Mas Elias itu tidak hanya membranding public speaking aja, tapi tentang dirinya juga, kegiatan rutinnya selama hampir 1 tahun dulu sampai dicantumkan, sampai sedetail ini teman-teman. Ya, dan dia memberikan tips and trick daripada menyalahkan keadaan, ini yang sebaiknya kamu lakukannya. Kira-kira apa? Kan bisa lihat sendiri nanti ya teman-teman. Nah, sampai kegiatan berlarinya aja teman-teman itu masih bisa posting. Ya, karena apa? Isinya personal branding itu tidak hanya semata-mata tentang pekerjaan teman-teman, tetapi tentang kehidupan teman-teman di saat menjalani kehidupan. Teman-teman bisa posting di sini. Tapi terkadang Gen Z sekarang tuh malu ya kayak memposting dirinya sendiri, kegiatannya sendiri, takutnya kayak dihujat teman-temannya gitu kayak, ih ngapain diposting alay ya gitu. Biasanya terkadang teman-teman tuh mendengarkan udah ada dia kayak alay ya, maksudnya
mental kalian sedot gitu. Kalian kayak langsung menghapus, mencabut, langsung men-take down semuanya dari postingan media sosial teman-teman. Padahal itu ya nggak apa-apa. Kalian cukup satu kalau kalian udah memberani diri kalian, nggak usah mendengarkan kata-kata orang lain. Saya dulu juga seperti itu. Saya juga malu kayak ngomong kayak takut gitu ya. Padahal kalau kita udah menjalani satu persatu ya pastinya ya saat emosi kita memikirkan kira-kira bagus nggak ya, kira-kira bakal diterima nggak ya. Tapi harapan kita ya bakal diterima sama audiens kita seperti itu. Oke, sampai sini di sini saya akan memberikan satu tugas ya teman-teman yang akan dibuat di sini, yang dimana teman-teman itu membuat simulasi yang akan saya bagikan. Sebentar. Oke, di sini ada gambar kerja teman-teman. Di sini kalian cukup membuat simulasi saja, nggak usah langsung membuat secara langsung ya. Pasti teman-teman di sini kan udah mempunyai Instagram. Saya pengen tahu aja teman-teman itu kira-kira membranding teman-teman itu sejauh apa, pengen menjadi apa. Nah di sini ada beberapa komponen seperti nama, deskripsi tentang diri teman-teman, minat, dan nilai yang akan teman-teman tampilkan. Oke. Mungkin sampai sini sebelum saya bagikan ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung saya bagikan. Oke, untuk waktu pengerjaannya 20 menit dimulai dari sekarang. Oke teman-teman semuanya, untuk waktu pengerjaannya sudah habis. Ada yang mau maju? Saya. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dong. Boleh silakan Mbak Elsie. Mbak Elsie itu mau jadi apa? Mau jadi payung? Di sini udah bilang. Oke. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Elsie teman-teman. Oke, silakan Mbak Elsie disampaikan. Oke. Jadi pas sekali ya teman-teman, tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Yuli terkait personal branding nih. Nah, kebetulan saya juga udah dari tahun lalu nih teman-teman untuk membangun personal branding saya. Nah, terkait minat dan keahlian utama yang saya miliki, jadi saya itu membangun personal branding saya itu kebetulan melalui platform IG dan juga TikTok, yang mana isi kontennya itu mengarah kepada saya terkait fashion yang saya sukai dan saya minati seperti itu teman-teman. Jadi kan mungkin karena saya juga anaknya suka banget stylish, jadi di platform IG dan juga TikTok itu saya cantumkan terkait itu tadi fashion seperti itu. Mas Yuli kira-kira. Wah, keren sekali, tepuk tangan buat Mbak Elsie dong. Jadi Mbak Elsie ini pengen jadi seorang apa? Kebetulan saya perlahan merintis untuk menjadi influencer ya. Wah, keren. Oke, mungkin kalau boleh tahu nih, biar teman-teman bisa mengetahui tentang kehidupannya Mbak Elsie dan kemampuannya Mbak Elsie, kira-kira akun Instagramnya Mbak Elsie apa? Oke, mungkin nanti dari teman-teman bisa kepoin nih terkait yang suka banget dengan stylish itu bisa buka di akun saya @elshiel. Nanti bisa dibuka di IG dan juga di. Wah, oke, terima kasih Mbak Elsie. Boleh dulu. Keren sekali ya teman-teman semuanya. Jadi Mbak Elsie itu sedang merintis sebagai influencer seperti itu. Jadi ada yang mau lagi teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti Mbak Elsie tadi udah cukup jelas ya teman-teman pastinya. Dan kita sepertinya materi kita udah cukup sampai di sini. Kita menyimpulkan tentang materi membangun personal branding dan digital tadi. Jadi personal branding di era digital adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Nah, proses personal branding ini dimulai dari mengenal diri sendiri secara mendalam
dan personal branding yang kuat dibangun dari keautentikan, konsistensi, dan nilai yang teman-teman berikan nantinya kepada audiens atau halayak umum. Nah, jadi di sini harapannya teman-teman selalu mengimbangi aktivitas teman-teman kalian dan teman-teman juga dengan etika dan kebijaksanaan. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang tanyakan dulu sebelum ditutup? Kalau nggak ada, mungkin pertemuan kali ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.